Pemirsa, Presiden Jokowi memberikan waktu 2 minggu bagi Pemprov Jawa Timur untuk menurunkan laju penularan COVID-19. Hal ini disampaikan lantaran Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian paling tinggi di Indonesia. Lantas apa yang menyebabkan terjadinya penambahan kasus harian paling tinggi di Indonesia? Hingga seperti apa langkah Pemprov bersama Pemkot maupun Pemkab untuk menekan laju penularan COVID-19? Guna membahasnya, sudah ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melalui sambungan Skype. Pak Emil, terima kasih sudah kembali bergabung bersama kami. Ini sebenarnya bukan berita gembira, tapi memang harus sering dikonfirmasi karena kita sudah pernah bicara ini sebelumnya. Apa yang menjadi penyebab terjadinya penambahan kasus yang cukup signifikan akhir-akhir ini di Jawa Timur? Ya, satu, kita selalu bicara mengenai fenomena gunung es, bahwa memang mungkin dari periode sebelum angka-angka ini terlihat tinggi, kita terbatasi oleh keterbatasan alat tes PCR yang diperlukan untuk kemudian kita bisa menguji konfirmasi COVID-19 pada suspek atau pasien-pasien yang diduga memiliki COVID-19. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau kita cermati angka kesembuhan yang meningkat, salah satu yang menyebabkan kesembuhan pasien itu agak terhambat untuk dideklar juga keterbatasan kapasitas tes PCR. Yang mana kapasitas tes PCR ini yang terbatas didahulukan untuk mengkonfirmasi pasien yang positif, bukan untuk mengkonfirmasi negatifnya pasien yang sedang dirawat. Nah, ini dua hal ini memang adalah faktual. Namun demikian kami tidak memungkiri fakta bahwa masih diperlukan peningkatan upaya-upaya untuk mengurangi penyebaran di tengah masyarakat. Nah, inilah sebabnya tadi rapat tadi dihadiri oleh Menteri Kesehatan, gugus tugas BNPB, kemudian juga Pangko Gabwilhan dari TNI yang menggabungkan kekuatan dari berbagai matra TNI di wilayah Jawa Timur salah satunya, dan juga seluruh bupati wali kota dan Forkopimda. Nah, esensinya adalah memang memastikan bahwa ini adalah target dari seluruh elemen tadi. Jadi Presiden menekankan ini target dari seluruh elemen. Bagi kami, bagi bupati wali kota, bagi seluruh rumah sakit, tadi rumah sakit juga tersambung dalam video conference, 99 rumah sakit rujukan, dan dengan dukungan yang luar biasa yang telah diberikan dari gugus tugas BNPB dan kementerian lembaga di tingkat pusat. Baik, Pak Emil, beberapa wilayah kabarnya sudah tidak lagi menerapkan PSBB. Benarkah ini dan apa langkah ke depannya yang akan dilakukan oleh Pemprov sendiri untuk mengatasi hal ini dengan cepat begitu? Pada kenyataannya sebenarnya begitu ada himbauan untuk stay at home, baik itu work from home, beribadah di rumah atau sekolah di rumah, sampai hari ini juga sekolah belum dibuka ya sebenarnya gitu. Dan kemudian juga kepadatan dari ASN di kantor-kantor pemerintahan juga masih bervariasi. PSBB hanya diterapkan di 2 wilayah, yaitu Surabaya Raya dan Malang Raya. Tapi daerah yang lain bukan tidak menerapkan pembatasan. Mereka menerapkan pembatasan dan melakukan pengurangan atau istilahnya beralih dari penutupan aktivitas menjadi pengaturan aktivitas. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya berlaku sekarang. Jadi perubahan status PSBB ini jangan disalahartikan sebagai sebuah upaya membebaskan segala kegiatan masyarakat ya. Tetapi sebagai contoh saya ingin sampaikan bahwa pada saat PSBB, pasar ini menjadi salah satu kegiatan masyarakat yang masih diperkenankan untuk lanjut. Dan ternyata setelah kita cermati justru kegiatan tersebut juga tidak lepas dari kerawanan penyebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu sebenarnya Pak Presiden tadi menekankan bahwa ini bukan PSBB tidak PSBB, tetapi jangan kita kemudian terburu-buru semua di new normalkan. Semua seakan-akan sudah siap mulai. Setiap daerah harus melihat kombinasi beberapa hal. Satu, resikonya, 2, urgensinya. Sebagai contoh mungkin beliau hari ini agendanya ke Banyuwangi karena memang bagi Banyuwangi pariwisata adalah tulang punggung ekonomi, urgensinya ada. Nah, bagaimana dengan resikonya? Inilah yang dimitigasi semaksimal mungkin dengan berbagai protokol kesehatan yang diterapkan dan juga tentunya yang turut menjadi pertimbangan adalah fakta bahwa Banyuwangi memiliki angka penyebaran COVID yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan kabupaten kota lainnya di Jawa Timur.
Oke, baik. Beberapa waktu kemarin Ibu Khofifah juga sempat menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan di Jawa Timur ini masih tergolong sangat rendah begitu. Sementara transmisi virus ini kan bisa berpindah dan juga terus menyebar ketika misalnya mobilitas masyarakat juga semakin meluas begitu. Ini tentu saja menjadi challenge atau tantangan sendiri untuk pemerintah provinsi. Bagaimana ke depannya untuk menimbulkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan protokol kesehatan sendiri di wilayah Jawa Timur, Pak Emil? Ya, kenyataannya saya juga baru posting di media sosial saya bahwa semalam Pak Satpol PP Provinsi dan Polda Jawa Timur ya yang sebenarnya memang tugasnya lebih ke membina Satpol PP Kabupaten Kota, tapi mereka ikut memberikan teladan dengan turun langsung dan menemukan di banyak warung kopi di sekitaran ibu kota provinsi ini masih ada banyak sekali yang nggak pakai masker, yang berkerumun, bahkan sekarang ini trennya ini sepeda malam gitu ya. Sepeda sih sehat gitu, tetapi pada saat kemudian itu jadi potensi berkerumun ya mau nggak mau akhirnya oleh aparat dibubarkan begitu, karena itu sepeda itu hanya prosesnya, tetapi di akhir destinasi malah berkumpul-kumpul dan berkerumun. Jadi memang untuk menyadarkan masyarakat ini kombinasi antara penegakan aturan dan juga kesadaran kolektif lingkungan. Inilah sebabnya kita benar-benar berharap bahwa ada satu upaya yang tadi Pak Presiden juga menekankan semakin terlokal, lokal atau mikro. Jadi dari tingkat lingkungan itu juga sudah ada keterlibatan masyarakat sendiri untuk menjaga lingkungannya. Ya. Ya, terkait dengan tadi yang Pak Emil bilang bahwa dalam 2 minggu ini dikasih tenggat waktu lah untuk bagaimana membenahi angka COVID-19 di Jawa Timur agar segera berkurang begitu. Bagaimana tanggapan juga dari Pemprov sendiri terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi saat ini dan upaya bersama-sama dengan warga dan juga komunitas untuk terus menciptakan vokasi agar masyarakat ini sadar untuk mematuhi protokol kesehatan? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah kombinasi berbagai macam cara. Pak Presiden sebelum beliau berkunjung juga Panglima TNI dan Pak Kapolri bersama Gubernur juga turun ke berbagai tempat untuk melakukan tinjauan bagaimana sih aktivitas masyarakat, protokol COVID-19 ini diterapkan atau tidak. Kata kuncinya Pak Presiden menyampaikan gas dan rem. Artinya apa? Bahwa beliau ingin melihat setiap daerah melakukan introspeksi mendalam, dan ini diminta untuk setiap kabupaten kota. Apa yang urgent? Misalnya Jawa Timur, sepertiga perekonomiannya dari pabrik, dari industri. Nah, bagaimana kira-kira industri ini ya? Apakah masih ada kerawanan dari sisi penyebaran COVID? Nah, kalau pabrik kita telaah, mungkin setiap hari yang datang ke pabrik jelas siapa pekerjanya, supervisornya siapa, SOP di pabrik selalu ada. Walaupun tentu ada segelintir pabrik yang juga tetap menjadi titik resiko penyebaran COVID-19. Tetapi sebenarnya dalam aturan Kementerian Perindustrian, pemegang IOMKI, izin operasional mobilitas dan kegiatan industri, punya kewajiban melakukan laporan periodik. Nah, ini 30% ekonomi kita dan sekitar 1/6 lebih dari tenaga kerja kita ada di sektor perindustrian. Nah, inilah yang kita lihat. Lalu sektor pertanian misalnya, sepertiga yang bekerja di pertanian, tetapi yang kemudian kontribusi ekonominya sekitar 11%. Nah, ini kan angka-angka yang signifikan yang kemudian perlu kita pastikan bahwa ada kelancaran, baik itu dari sisi supply maupun dari sisi permintaan. Nah, satu-satu ini harus dicermati. Bagaimana misalnya dengan pusat perbelanjaan, bagaimana dengan pasar atau dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, inilah yang tentunya perlu dilihat satu persatu, karena segala hal di tengah masyarakat itu menjadi roda ekonomi, kegiatan masyarakat. Nah, inilah yang harus kemudian dipilah-pilah mana yang betul-betul menjadi tulang punggung ekonomi. Kalau di Jawa Timur ini karakteristik wilayahnya bisa dibagi dua. Ada yang sekitar sepertiga ekonominya itu dari pertanian, ada yang kemudian sekitar sepertiga sampai setengah ekonominya itu dari industri. Nah, inilah yang kemudian daerah diharap melihat betul bagaimana urgensi dari pembukaan. Jadi nggak semua sektor dibuka, itu pesan Pak Presiden. Nah, tentu harapannya dalam 2 minggu apabila ada langkah-langkah konkret yang diambil
Termasuk juga di Jawa Timur ini bukan hanya angka positifnya, tapi angka kematiannya. Nah, angka kematian ini membutuhkan berbagai macam cara. Kami melaporkan kepada gugus tugas nasional bahwa sudah hampir seluruh daerah, 37 kabupaten kota ini sudah confirm menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan agar bisa mengakses data warga yang memiliki penyakit bawaan, sehingga dapat dilakukan pengawalan yang lebih efektif kepada warga-warga yang kalau terkena COVID-19 ini jauh lebih rentan, yaitu yang memiliki penyakit bawaan. Rekonfigurasi rumah sakit, peningkatan kapasitas rumah sakit lapangan, ini semua adalah langkah-langkah kita juga untuk merespon angka kematian. Termasuk angka kematian tenaga kesehatan ini ya, atau infeksi tenaga kesehatan menjadi concern yang sangat besar bagi kami. Di mana kami lihat ini ada dua isu, satu bagi yang menangani COVID maupun justru dokter yang tidak menangani COVID. Ini yang ternyata kita cermati, dua-duanya ini punya concern yang berbeda, sama-sama berpotensi tertular, tetapi ternyata yang tidak menangani COVID-19 itu juga rawan untuk terkena infeksi. Dan ini menjadi perhatian khusus dari semua elemen. Baik, Pak Emil, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Kami harapkan Pemprov terus bisa menghadapi tantangan untuk menurunkan angka positif COVID-19 di Jawa Timur. Sehat selalu, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time.